Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan channel terkenal, channel terupdate, channel terakurat yang selalu memberikan informasi-informasi teraktual, terkini yang tentunya sudah tidak sabar lagi kalian tunggu-tunggu. Betul tidak? Betul kan ya? Baik, sobat semua dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat selalu, rezekinya lancar, diberkahi, jangan lupa sholat lima waktu, dan juga jangan lupa bahagian orang tuamu karena mereka ada tiket menuju surgamu. Baik, sobat dimanapun kalian berada, kita akan sampaikan, tampilkan, beritakan dari pantauan udara kami, dari portal merdeka.com. Surya Paloh restui duet Anies AHY. Sobat-sobat semua ketahui bahwa Anies Baswedan telah diberikan kepercayaan untuk mencari pasangan cawapresnya atau calon wakil presiden yang akan berduet, berkolaborasi dalam Pilpres tahun 2024. Surya Paloh sebagai kingmaker dari Partai Nasdem. Kemudian Ahmad Saihu dari Presiden PKS. Dan juga dari Demokrat SBY dengan putranya sebagai ketum Partai Demokrat AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono telah beberapa kali mengadakan pertemuan informal dengan tema politik of kondangan atau politik of hajatan. Beberapa kali mereka bertemu untuk berdiskusi, bersilaturahim dalam forum-forum seperti itu. Forum-forum yang sederhana dan murah tentunya, sambil membicarakan masa depan bangsa dan negara. Mereka berdiskusi untuk berikan yang terbaik buat bangsa ini. Dan kita akan tunggu. Kini setelah tim kecil yang telah dibuat oleh koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS bertemu di rumah Anies Baswedan, kini AHY telah merapat kepada Surya Paloh. Dan apakah betul Surya Paloh telah restui duet Anies AHY? Kita akan simak beritanya sebagai berikut ini. Baik, inilah momen-momen bersama Ketum AHY bertemu dengan Bapak Surya Paloh yang tentunya sudah kita ketahui dengan keberaniannya telah memberikan sumbangsih terbesar bagi bangsa ini supaya bangsa ini terselamatkan, sehingga Surya Paloh secara heroik telah mendeklar Anies Rashid Baswedan sebagai capres dari Partai Nasdem. Kini terus bergulir bagaimana Surya Paloh telah kedatangan oleh ketum AHY, ketum Partai Demokrat, untuk bersilaturahmi dan sekaligus meminta restu kepada Surya Paloh untuk menjadi calon wakil presiden bersama Anies Rashid Baswedan. Apakah betul Surya Paloh telah merestui Anies dan AHY untuk berduet dalam Pilpres 2024? Dari merdeka.com dilaporkan nama Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono digadang-gadang bakal berduet pada Pilpres 2024. Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan jika duet Anies AHY membawa kebaikan maka dia akan restui. Inilah sosok orang tua yang sangat bijaksana. Kalau saya, kata Surya Paloh, saya ini kan orang tua. Kalau saya orang tua ini apalah. Kalau yang baik-baik pasti saya restui.
kata Surya Paloh dengan logat khasnya dari kawasan Sumatera saat ditemui di Wisma Nusantara Jakarta Rabu 26 Oktober 2022. Dia pun tak menampik saat ditanya apakah Anies Ahy akan dideklarasikan oleh mitra koalisi antara Nasdem, PKS, dan Demokrat. Namun duet Anies Ahy masih perlu dibahas lebih lanjut. Bisa saja kata Surya Paloh, tapi itulah yang barangkali harus dimatangkan ucapnya. Betul. Jadi dalam berpolitik itu yang slow but sure kata orang Jawa. Slow but sure, pelan tapi pasti. Ya, Surya Paloh pun mengakui bahwa saat ini pihaknya tengah mencari dan meneliti lebih dalam berbagai aspek sehingga sosok yang dipasangkan dengan Anies mampu membawa kemenangan. Sedang kita nominasikan, kita cari, kita utak-utik, kita lihat lagi, kita lihat tanda-tanda bahasa dari berbagai aspek yang memungkinkan hingga pasangan Pak Aniesnya seperti yang diharapkan beliau sebagai capres, ungkap Surya Paloh. Kendati demikian, untuk memutuskan siapa sosok yang tepat untuk mendampingi Anies, Surya Paloh menyebut menjadi sepenuhnya kemenangan dari Anies Baswedan. Sudah saya serahkan kepada Pak Anies imbuhnya. Selalu komitmen, itulah sosok Surya Paloh, panutan dari bangsa ini. Sekali maju tidak akan pernah mundur. Itulah slogan dari Bapak Surya Paloh. Anies pilih Ahy jadi cawapres. Inilah headline selanjutnya dari Merdeka.com. Suasana santai dibalut keceriaan tampak dalam pertemuan koalisi perubahan. Koalisi yang beranggotakan Nasdem, Demokrat, dan PKS. Di pinggir kolam renang dengan jendela besar terbuka, koalisi pendukung Capres Anies Baswedan ini membahas berbagai hal. Salah satunya adalah sosok calon wakil presiden yang akan diduetkan dengan Anies Rashid Baswedan. Hadir antara Willy Aditya dari Nasdem, Teguh Rifki Harsha Demokrat, dan Sohibul Iman dari PKS sebagai pimpinan rombongan tim kecil dari parpol masing-masing. Di tengah obrolan santai tersebut, salah seorang peserta rapat menyeletuk PKS ditawari 2 kursi menteri oleh Istana Jokowi. Saat ini maksudnya, seorang politikus membocorkan isi rapat tersebut. PKS menolak mentah-mentah tawaran kursi menteri dari istana tersebut. PKS menolak, kata sumber ini. Kalau memang ini betul, maka tentunya ini sangat mencengangkan. Ya, karena lagi-lagi ya koalisi dari Nasdem, Demokrat, dan PKS sedang digoda untuk naik ke istana. Perlu kita apresiasi sikap PKS untuk menolak tawaran kursi menteri dari istana karena komit demokrasi harus ada koalisi, tidak harus semuanya ada dalam pemerintahan. Kalau semua di pemerintahan, siapa lagi yang mau mengkoreksi jalannya pemerintahan? Kursi Nasdem mau diganti. Melihat adanya godaan tersebut, karena itu dalam pertemuan yang juga dihadiri Sudirman Said bersepakat, koalisi perubahan perlu perkuat parlemen. Kata sumber ini, tidak bisa cawapres Anies Baswedan dari luar non-parpol bisa memicu resisten partai politik. Sehingga muncul 2 calon yaitu Ahmad Heriawan atau Aher dari PKS dan Agus Harimurti Yudhoyono AHY dari Demokrat. Muzamil tak menjawab pesan singkat yang dikirim Merdeka.com saat dikonfirmasi tentang tawaran 2 kursi menteri dari istana tersebut. Sementara itu, Willy mengakui pertemuan Sabtu tersebut dalam rangka mencari kriteria cawapres untuk Anies Baswedan. Ada beberapa hal penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut, seperti kriteria pasangan bakal calon wakil presiden yang cocok mendampingi Anies Rashid Baswedan, ujar Willy. Sebelum menentukan siapa calon terbaik yang paling tepat, lanjut Willy, dibuatlah terlebih dahulu kriteria dan mekanisme penentuan pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sehingga dalam proses pengambilan keputusan nanti, ketiga
pihak sama-sama satu tujuan dan langkah dalam penentuan bakal cawapres. Setiap partai berhak mengajukan nama-nama, baik nama dari internal partai maupun eksternal yang bukan anggota partai, ungkap Willy. Pertemuan koalisi perubahan berlanjut giliran di kediaman pribadi Anies Baswedan Selasa 25 Oktober. Rupanya sebelum tim kecil datang, politikus Demokrat Benika Harman sempat bicara empat mata dengan Anies Baswedan. Sudah 90%, headline berikutnya. Sumber kami membocorkan Anies mengakui tak mungkin mengambil cawapres dari PKS. Karena dinamika politik yang terjadi saat ini, nanti saya dianggap terlalu kanan, kata Anies kepada Beni, dituduhkan sumber. Koalisi ini sepakat bahwa tujuannya adalah harus menang di pemilu 2024. Oleh sebab itu dibutuhkan konfigurasi yang tepat dalam menentukan calon wakil presiden pasangan Anies Baswedan. Saat ini yang saat mungkin dengan teori kemenangan itu adalah AHY, ujar Anies lagi kepada Beni, dituduhkan sumber tersebut. Benika Harman belum bisa dikonfirmasi terkait perbincangannya dengan Anies Baswedan kemarin tersebut. Demikianlah saudara, sobat, semua dimanapun kalian berada, kita berdoa bersama untuk kebaikan Indonesia, kemakmuran Indonesia, kesejahteraan Indonesia. Semua kerja keras, perjuangan dan pengorbanan ini, mari kita kembalikan lagi ikhtiar kita, kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa berencana, manusia hanya bisa berusaha. Selanjutnya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Kalau rakyatnya baik, maka Allah akan berikan pimpinan yang baik. Sebaliknya, kalau rakyat kita ini bisa disuap hanya dengan selembar kertas berupa 100.000, 50.000 untuk coblos si A, si B, si C, maka rakyat ini tidak akan baik dan akan diberikan pemimpin yang tidak baik pula. Makanya jika hari ini kita sengsara, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri kita. Apakah kita sudah baik ataukah kita bisa dibeli hanya dengan selembar kertas? Makanya kita sampaikan kepada semuanya, ayo kalau ingin dapat pemimpin yang baik, maka perbaiki diri saya, perbaiki diri kita. Jangan lagi mau disuap-suap, jangan mau suara Anda dibeli hanya dengan secari kertas yang hanya laku hanya 10 piring bakso atau 5 piring bakso, ya. Mari kita cerdaskan rakyat Indonesia, edukasi rakyat Indonesia bahwa Indonesia tidak akan pernah baik selama suara kalian bisa dibeli dengan rupiah ataupun dolar. Ayo kita cerdaskan masyarakat Indonesia. Sekali lagi, cerdaskan masyarakat Indonesia, jangan mau disuap dan jangan boleh disuap. Terima kasih, dukung terus channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.